Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya sudah menyempatkan hadir pada kegiatan sosialisasi pedoman pengawasan dana BUMD. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait peraturan Inspektur nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman evaluasi pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo. Yang mana maksud dari pembuatan pedoman ini yakni agar APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo ini memahami tujuan evaluasi, kemudian strateginya, bagaimana langkah-langkah kerjanya, serta meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dan proses pengolahan datanya. Nah, ini berikut tampilannya, ada bentuk surat peraturan inspektornya, ada pedoman, serta ada lampirannya. Bapak dan Ibu boleh silakan unduh dokumen lengkapnya melalui barcode yang dibuat. Tampilannya akan seperti ini. Ini peraturan Inspektur Daerah nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman evaluasi. Yang mana ada 6 bab. Bab pertama yang terkait pendahuluan, bab 2 gambaran umum evaluasi, bab 3 perencanaan, bab 4 pelaksanaan, bab 5 pengkomunikasian hasil evaluasi, kemudian yang terakhir ada penutup. Baik, berikut tahapan pelaksanaan program kerja evaluasi atau PKE terdiri dari pengumpulan bukti BOSP, evaluasi, kemudian evaluasi saldo awal, yang ketiga adalah evaluasi penerimaan dana BOSP, yang keempat ada evaluasi realisasi belanja dana, kemudian selanjutnya ada evaluasi nilai utang PFK atau perhitungan pihak ketiga, selanjutnya ada evaluasi belanja modal, kemudian ada evaluasi nilai persediaan. Kemudian ada penyusunan kertas kerja, pendokumentasian kertas kerja, kemudian penyusunan simpulan dan catatan hasil evaluasi, dan yang terakhir adalah pembahasan simpulan, catatan hasil evaluasi, dan hasil evaluasinya. Berikut lampirannya ya teman-teman. Lampirannya ini ada nota dinas, dari nota dinas sampai ke tahap pelaporan. Jadi teman-teman bisa melihat di total pedomannya itu ada 65 halaman. Nanti bisa dibaca ya. Kalau teman-teman sebelum melakukan evaluasi pengelolaan dana BOSP silahkan dibaca. Baik, apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Silakan Ibu Ayu. Baiklah, terima kasih. Yang saya ingin tanyakan adalah ketika kita melakukan evaluasi dana BOS, apa saja dokumen kelengkapan yang perlu kita minta dari satuan pendidikan? Baik, sudah Kak Bu Ayu? Sudah. Baik, izinkan saya untuk menjawab. Tadi yang ditanyakan oleh Bu Ayu adalah intinya dokumen apa saja yang kita minta ke satuan pendidikan ya untuk evaluasi ini. Jadi untuk pada kegiatan evaluasi ini ke sekolah itu ada namanya permintaan bahan pengawasan. Jadi nanti kita akan membuat surat ini kita kirimkan ke satuan pendidikan yang mana ada 4 dokumen ya yang kita minta, yaitu yang pertama ada daftar pagunya, SP2B, kemudian ada SPB, ada laporan masing-masing sekolah, itu ada laporan realisasi penerimaan sampai ke BAP persediaan format BPK. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama Ibu Ayu. Ibu Erni. Baiklah, izin bertanya Ibu. Yang ingin saya tanyakan, kapan saja evaluasi dana BOSP ini dilakukan? Ya, baik Ibu Erni, terima kasih atas pertanyaannya. Biasanya untuk kegiatan atau evaluasi dana BOSP ini dilakukan 1 tahun itu 2 kali ya per semester. Semester pertama itu dilakukan pada Januari sampai Juni, kemudian semester 2 Juli sampai Desember. Kemudian kita berdasarkan PKPT biasanya, dan juga ada surat tugas dari inspektur. Sama-sama Ibu Erni. Selanjutnya Bapak Kurnia, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Dwi. Ini kan saya ingin bertanya, BOSP ini kan ada beberapa tahapannya ya, Bu, ya? Bisa dijelaskan nggak Bu ya, itu tahapannya apa saja? Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kurnia untuk pertanyaannya.
kalau berdasarkan pedoman yang sudah saya susun ya Pak ya. Untuk evaluasi ini kita intinya ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada tahap laporan. Jadi yang mana pada masing-masing tahap ini sudah dijelaskan secara rinci di dalam pedoman. Boleh Bapak Ibu nanti lihat lagi. Kalau tahap perencanaan itu ada tahap pertama ada penetapan tujuan dan ruang lingkupnya, kemudian yang kedua ada pengembangan proses bisnis auditi, ketiga ada evaluasi pelaksanaan sistem SPI, kemudian ada penyusunan PKE, kemudian ada pengalokasian sumber daya. Kalau di tahap pelaksanaan itu ada penetapan urutan prioritas evaluasinya, kemudian ada pelaksanaannya. Di bagian pelaksanaan program kerja evaluasi itu nanti dibagi lagi langkah-langkahnya apa aja yang mau kita evaluasi. Misal tadi itu saldo tahun sebelumnya, gitu kan. Kemudian terakhir itu adalah tahap laporan sampai ke monitoring dan tindak lanjut seperti itu. Mungkin boleh nanti Bapak dan Ibu silahkan pahami lagi isi pedomannya. Setelah ini nanti akan ada post test yang akan saya kirimkan untuk melihat bagaimana peningkatan kemampuan Bapak dan Ibu setelah ada kegiatan sosial sini dan terkait pemahaman pedomannya. Harapannya setelah ini langsung dibaca ya Bapak Ibu supaya nanti nilai post testnya lebih tinggi dari nilai PKS. Baik. Terima kasih atas antusias dan partisipasinya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.